Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah pada saat ini kita mencoba mencerna yang pernah mengatakan bahwa Mbah Hasyim itu sangat menghormati habaib. Betul, kalau Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU sangat menghormati habaib, itu karena habaib yang punya akhlakul karimah dan tidak mengaku-ngaku bahwa dalam diri saya ada darah Rasulullah. Itu saya kira semacam itu. Buktinya apa? Saat Gusmi menghadap beliau dan Kiai Haji Jazuli matur kepada Mbah Hasyim, di saat itulah Mbah Hasyim dawuh sebagaimana video berikut ini. Panjenengan menika putunipun sinten? Taksih nerangaken sekedhik ngaten, Kiai Hasyim dhateng panjenenganipun Haji Jazuli lajeng wonten tamu dugi. Kiai Hasyim boten ngreken. Lah kok tamu sing boten direken mung ngeten. Ana minal habaib. Kok kowe gak ngurmati aku? Langsung Kiai Hasyim duka kalih dawuh ngeten, asyaraf minal adab wa man laisa lahu adab wajaba alaihi santap. Minggir. Nah, jadi Mbah Hasyim dawuh asyarafu minal adab, man laisa lahul adab wajaba alaihi santap. Sifat kemuliaan itu bagian dari adalah akhlakul karimah. Bagi orang yang tidak berakhlakul karimah, maka wajib baginya disantap ataupun dipukul kepalanya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau kita mengkaca dari ini adalah bentuk bahwa Mbah Hasyim akan menghormati orang-orang yang punya akhlak dari kalangan manapun. Yang punya akhlak, kalau tidak punya akhlak berarti dia bukan habaib, oknum habaib. Habaib itu orang-orang yang mulia, bukan masalah keturunan Rasul. Orang-orang yang mulia, para aulia minal habaib, itu orang yang berakhlakul karimah, pantas dihormati, tidak membangga-banggakan nasab, semacam itu. Demikian pula penghormatan yang mulia Sayyid Alwi Al-Maliki. Kalau menghormati habaib mungkin itu bukan habaib yang macam zaman sekarang, dalam diri anak mengalir darah Rasulullah. Siapa yang membenci habaib maka akan celaka dunia akhirat. Ini kan berlebihan, membanggakan nasab. Itu adalah sudah dihapus sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran bahwa kalian semua ini adalah anak Adam, semuanya sama, tapi ketakwaan di antara kita itulah yang membedakan. Di zaman iku wis dihilangkan Kanjeng Nabi dah menghapuskan kebanggaan orang tua keturunan barang itu. Guri-guri muncul meneh itu kelakuan jahiliyah itu. Lantas habaib yang selalu mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, inilah yang menjadi masalah. Apa masalahnya? Mereka ingin dihormati karena atas nama menjadi dzurriyyah Nabi. Sedangkan pribumi Indonesia kalau sudah tahu dzurriyyah Nabi, mereka langsung tunduk, yang endingnya nanti akan dieksploitasi. Itu fakta di lapangan. Jadi ada habaib, ada oknum habaib.
Tidak sama mereka semua itu. Justru kita tidak boleh memuliakan orang yang dia itu tidak berilmu sekalipun nasabnya itu mulia. Itu ajaran Thariqah Halawiyah seperti itu. Dan itu pun juga termaktub di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab Fusul Ilmiah disebutkan tentang hal itu. Jadi kalau memang dia bukan orang yang berilmu, nggak boleh diagung-agungkan sekalipun dia itu punya nasab yang mulia. Dan lagi permasalahan nasab itu tidak ada hubungannya dengan mulia tidak mulia. Masalah nasab ini adalah sebagai bentuk menangkal para habaib yang selalu mengaku dzurriyyah Nabi untuk mengeksploitasi pribumi Indonesia. Jadi kalau yang tidak mengaku-ngaku beliau mulia, apalagi minal aulia, sangat luar biasa. Kami pun sangat menghormati semacam itu. Nah, kalau khusus masalah tentang nasab ini adalah pembahasan khusus, tidak jauh melenceng. Oh, kalau memang habaib ini adalah sambung nasab kepada Rasulullah, ini kitabnya. Lalu ada kitab pembanding, mana yang lebih clear? Kalau jalan butuh, tes DNA. Kalau tes DNA memang gagal, ya harusnya itu diterima karena itu adalah logika ilmiah dan akal sehat. Sahabat muslim dimanapun berada, sehingga permasalahan ini begitu runtut dari orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi dari kalangan habaib palsu atau oknum habaib. Kalau saya mengatakan oknum habaib, berarti habaib yang selalu mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi, hormati saya. Kalau habaib yang asli adalah orang yang berakhlakul karimah, berilmu tinggi, akhlaknya sangat bagus, dan sebagian dari mereka dikatakan aulia Allah. Memang jempol dua saya mengatakan, dan saya sangat menghormati dari hati yang paling dalam. Kalau yang cuma ngaku-ngaku nasab, saya keturunan Nabi, itu perlu dipertanyakan, apa memang benar? Gitu. Apa memang benar? Makanya muncullah narasi mencari dalil-dalil kesohihan, dan ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman ini menunjukkan bahwa nasab Bahlawi ini tertolak secara penelitian kajian kitab nasab. Kitab nasab, jangan hanya satu kitab nasab, dan kajian tes DNA ilmiah, logika akal sehat orang yang berpendidikan. Kalau menolak tes DNA itu saya kira perlu berpikir lebih panjang lagi. Bukan untuk menentukan nasab, bukan untuk menentukan ya masalah ilmiah, cuma tes DNA itu Anda itu keturunannya dari jalur mana, semacam itu. Apakah orang Amerika, apakah orang Indonesia, apakah orang Inggris? Nah, disitulah. Jangan lantas main ekstrim, haram menentukan nasab dengan tes DNA. Saya kira tidak. Tes DNA itu membantu mengklarifikasi kitab-kitab nasab, karena tes DNA zaman dulu tidak ada semacam itu. Dan bukan hanya sampai di situ akhirnya, karena para habaib atau oknum habaib yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini, tingkah lakunya di luar sana itu sangat memilukan. Akhirnya berkembang terhadap oknum habaib yang memalsukan sejarah, memalsukan makam. Ini fakta di lapangan. Memalsukan kuburan, memba'alawikan kuburan-kuburan, jual beli kitab, jual beli nasab. Kasusnya sangat komplit. Itulah. Masa kayak gini ini bagus? Sungguh sangat memprihatinkan. Selesaikanlah semua ini satu persatu di hadapan publik, semacam itu. Jangan hanya Sayyid Al-Maliki mengakui habaib adalah keturunan Rasulullah.
itu bukan isbat. Jadi jangan mencatut nama seseorang. Mbah Hamid menyerukan haul sulu, itu kan catutan nama. Ini kan sudah brutal perbuatannya semacam itu. Coba dilogikakan, sehatlah. Saya tidak mengatakan habaib yang bagus ya. Oknum habaib ini loh, perbuatannya yang merusak habaib yang mulia. Masa mereka itu dibenarkan? Jadi telapak kaki habaib lebih baik dari kepala kiai yang bersorban. Itu logika akal sehatnya adalah sudah melenceng jauh dari orang-orang yang beragama, saya kira jauh itu. Ada seorang oknum Alawiyin yang membanggakan nasab dan mengatakan bahwa belajar dari satu orang sayyid lebih baik dari sekian ulama non sayyid. Apakah hal ini sesuai dengan ajaran yang diusung oleh Rabithah Alawiyah? Itu justru satu ungkapan yang asing buat kita. Jadi kita kembali lagi kepada syariat. Marilah bersyariat Islam yang lurus dan benar dan tidak buta terhadap ilmu pengetahuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.